Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah pada malam hari ini perdana kita akan melakukan podcast bersama Kapten Megah untuk menggali inspirasi bagaimana Kapten Megah seorang penerbang memulai usahanya dengan berjualan mie ayam. Ya, orang tentu dengan persepsi bagaimana mie ayam ini sebagai sebuah bisnis kaki lima yang dikerjakan oleh seorang pilot dan ini bisa berhasil dan bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya baik, Kapten Megah, terima kasih sudah bergabung, Kapten Megah, atas waktunya di Terima kasih, Mas Firda. Liburnya. Baik, Kapten Megah, mungkin sebelum lebih lanjut saya ingin bertanya dulu karena saya dulu juga pernah kuliah, pernah sekolah sebagaimana Kapten Megah kuliah dan sekolah di penerbang, cuman saya sampai sekarang nggak terbang lagi. Mungkin saya ingin membuka pertanyaan dengan waktu itu Kapten Megah memilih bersekolah ke Sekbang itu seperti apa ceritanya itu, Mas? Ceritanya ya saya waktu itu hanya ingin masuk tentara, Mas. Jadi sejak kecil saya memang cita-cita masuk tentara. Sudah Nah, bercita-cita ya. Jadi waktu itu saya kebetulan daftar Akabri tahun 94 itu daftar Akabri. Kemudian berangkat ke Magelangnya untuk tingkat pusat tes dan kebetulan hasil psikotes saya masuk di Matra Udara, Angkatan Udara. Nah, kemudian pas Pantuhir pusat, saya pas diwawancara oleh Gubernur AO itu Marsikal Udin Karuniadin, saya disuruh masuk ke Sekbang PSDP. Jadi saya dialihkan ke sana gitu. Sebenarnya saya tahun 94 saya daftar Akabri juga tuh, Mas Megah. Dari Jakarta ya? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Cuman saya sejak awal nggak lulus karena waktu saya daftar itu saya belum cukup umur. Teman saya alhamdulillah sekarang waktu itu bareng-bareng tes sekarang sudah kolonel di Angkatan Darat. Iya. Itu bareng-bareng banyak teman ya. Ya. Waktu itu memang ada dorongan dari orang tua, Mas, atau dukungan dari keluarga untuk masuk Akabri sekolah penerbang itu? Oh, nggak ada. Jadi karena keinginan sendiri aja. Kalau ibu pengennya saya kuliah, tapi kalau bapak terserah. Jadi saya masuk daftar Akabri, tapi karena di Pantuhir saya mungkin kalah lebih dari pilihan pusat, saya dialihkan malah ke PSDP penerbang. Jadi memang rezekinya mungkin nggak di situ kali waktu itu. Siap, ya. Kalau PSDP itu kan seperti ada yang dari perwira karir gitu, Mas ya? PSDP hampir seperti perwira karir, cuma kebetulan pada tahun 94 itu panitia PSDP-nya mengambil yang dari pendaftaran Akabri mereka. Jadi yang sudah di Pantuhir sama yang sampai Magelang rata-rata yang psikotesnya lebih condong ke penerbang militer langsung diambil dari sana. Jadi sejak tahun 94 masih 95 saya tahu. Jadi PSDP ngambil dari Pantuhir yang di pusat. Gitu. Siap. Ya, jadi alhamdulillah masuknya di PSDP ya. Iya, alhamdulillah. Mas boleh tahu sedikit kalau orang tua background-nya seperti apa, Mas? Apa wira swasta, apa sebagai pegawai negeri atau sebagai apa, Mas? Bapak pegawai negeri dulu petugas di Bea dan Cukai di bandara, kalau ibu bidan di puskesmas. Oh, siap. Ya. Ada ini nggak, Mas? Ada kira-kira inspirasi atau pelajaran-pelajaran mungkin pelajaran bisnis sejak kecil gitu? Atau Mas pernah waktu kecil mencoba usaha apa gitu? Waktu kecil itu saya buka usaha paling jual-jual ikan cupang kecil-kecilan ya waktu ikan cupang ya. Jadi waktu SD itu ikan cupang itu kan zaman kita SD tahun 80 ya 85-an gitu kan. Itu yang ikan cupang biasa itu sekitar 200 sampai 250 rupiah. Kalau ikan yang mahal itu kayak yang ikan cupang bara yang merah bagus itu 2.500 sepasang. Nah,
Kalau yang bagus-bagus agak besar bisa Rp500. Dulu saya sama teman-teman seringnya kita dari daerah Tebet itu naik kereta juga nembak ke daerah Cikoko. Itu kita Cikoko nanti nyari di Empang, banyak empangan sana, banyak ikan cupang. Oh Nah, gitu. kita ambil di empang-empang itu ikan cupang, kita sampai rumah kita pisah-pisahkan, kita gelapin gitu kan di toples-toples, nanti udah seminggu lebih lah, 2 minggu gitu jadi galak. Baru kita jual ke teman-teman lagi di rumah itu sekitar Iya, 250 sampai 300. Kalau yang bagus bisa Rp500 laku biasanya gitu. siap, Seperti siap. itu. Iya, sekarang juga saya di rumah ada ikan cupang tuh 5 buah. Lumayan buat hiburan kalau lihat ininya apa, siripnya itu. Iya, menghiasi ini ya, bagus ya kayak zaman kita kecil-kecil kan murah banget. Sekarang kan lumayan, lumayan mahal kan cupang. Iya, sekarang luar biasa. Kalau yang udah bagus bisa di atas 250.000, 500.000 gitu. Iya, betul. Iya. Baik, baik, Mas. Waktu di sekolah di Sekbang itu gimana, Mas? Kesan-kesan sekolah di atau apa pelajaran yang sangat berkesan ketika sekolah di Sekbang itu? Ya memang kan sejak kecil ya pengen masuk tentara, jadi begitu masuk Sekbang PSDP itu saya kebetulan sangat menikmati karena ingin bergaul dengan teman-teman yang satu mes gitu, satu barak gitu kan. Hmm. Dan yang paling menyenangkan ya pas saat dasar militer. Jadi seperti yang kita bayangkan, karena awalnya memang masuk Akabri pengennya kan, dan masuk Hmm. Akabri, malah dulu pengennya masuk Akmil saya. Tapi begitu masuk PSDP kan 6 bulan pertama kita dasar militer, wah dapat juga kehidupan seperti tentara gitu kan. Iya, iya, iya. Begitu udah selesai Dasmil, pindah ke Jogja, kemudian masuk sekolah penerbang langsung, itu lebih menantang lagi karena kita hidup dengan senior, junior, kemudian dengan kedisiplinan yang lebih, kemudian dekat di bandara, itu betul-betul memacu semangat sekali saya ngeliat senior-senior yang sudah mulai terbang, kita masih ground school gitu. Hmm. Ya, seperti Iya lah Mas. kayak, ya seperti saya kalau di Curug kan dulu juga kita ABCD, Mas ya. Ya. ABRI bukan cepak doang. Kan kita memang sipil ya. Kalau pelajaran-pelajaran dalam terbang ada nggak yang berfilosofi ke kehidupan Mas Mega? Ya, kok di sana kan kita yang penting kita tidak boleh berbuat salah karena memang sekali kalau di Sekbang itu kan memang kalau kita hanya kasih kesempatan satu kali mengulang Mas. Jadi tidak ada setback ke angkatan di bawah kita. Jadi kalau begitu misalnya fase touch and go untuk solo, kalau misalnya kita lulus langsung solo, misalnya nggak lulus nambah 1 jam, itu nanti habis itu langsung cek lagi, kalau nggak lulus lagi langsung eliminasi cek, kalau nggak lulus baru langsung dikeluarkan. Jadi tidak ada kesempatan untuk mengulang ikut angkatan selanjutnya seperti itu. Jadi betul-betul kita harus memanfaatkan waktu dan disiplin sekali dalam belajar dan kegiatan sehari-hari. Siap. Ya. Kalau buat saya pribadi ada yang berkesan tentang bagian dari disiplin, yaitu kalau kita terbang kan Mas ya, biasanya kalau kita mau belok aja kan, kita mau turn left misalnya kan kita bilang right clear, front clear, left clear baru kita belok gitu kan, dan itu kita lakukan kalau mau belok misalnya 5 second before gitu ya. Jadi itu membuat saya secara pribadi, untuk menyiapkan sesuatu itu bisa lebih prepare dari sebelumnya. Mungkin kalau Mas Mega ada nggak inspirasi apa dari? Kalau itu saya di sekolah penerbang TNI itu kita diajarkan untuk tidak apatis, jadi untuk lebih perhatian pada lingkungan. Makanya pada saat baru-baru masuk itu kita harus tahu senior kita yang ada sekitar 4 angkatan di atas kita, harus tahu namanya, harus hafal nama, korpsnya apa, asalnya dari mana, kemudian udah hafal semua, nanti harus tahu lagi, mungkin harus tahu nanti dari meja makan ini, di ruang makan ini mejanya ada berapa, kursinya ada berapa, ubinnya berapa, sampai jumlah pohon jambu yang dari depan ke belakang ada berapa. Jadi kita betul-betul diajarkan untuk tidak apatis, peduli dengan lingkungan seperti itu Mas. Makanya saya bingung. Itu di PSDP berapa lama ya Mas latihan terbangnya jadinya? Ya. Berapa lama sekolahnya? Hampir 3 tahun Mas saya.
hampir Oh, 3 3 tahun tahun. ya. Iya, 3 tahun itu karena berarti lulus dengan berapa jam terbang, Mas? itu lulus dengan sekitar 180 jam. Jadi masuk pertama itu 6 bulan pertama kita dasar militer, kemudian ground school sekitar 4 bulan 5 bulan, baru mulai terbang latih mula dengan pesawat Bravo itu sekitar 80 jam. Setelah 80 itu jam. baru latih dasar dengan latih lanjutnya pakai turbo mentor Charlie itu sekitar 100 jam. Seperti itu. Siap, siap. Ya, jadi bisa diselesaikan dalam 3 tahun ya. Ya, hampir 3 Siap. tahun. Setelah itu kemana, Mas Mega? Lulus itu saya karena tahun itu Angkatan Udara tidak mengambil perwira dari SDP, jadi kita dipecah untuk 3 angkatan gitu. Jadi Angkatan Laut, Angkatan Darat, sama Kepolisian. Kebetulan hasil tes saya untuk bergabung di Angkatan Laut di Surabaya. Oh, jadi dari situ ya, Mas Mega, jadi Ya, masuk ke Angkatan Lautnya ya? ya, begitu kita 6 bulan sebelum pelantikan kita dikirim ke Surabaya itu untuk pengenalan matra laut. Jadi kita latihan di Angkatan Laut sana selama 6 bulan pengenalan. Kemudian juga ada tinggal di kapal selama hampir 2 bulan hidup di kapal perang. Kemudian baru kembali lagi ke Jogja untuk pelantikan perwira. Seperti Siap. itu. Apa yang berkesan nih Mas selama bertugas di militer di Angkatan Laut? Di militer itu semuanya sangat disiplin ya, disiplin. Kemudian tapi kita terbang dari Sabang sampai Merauke, jadi betul-betul bisa mengenal situasi negara kita seperti apa. Dan yang paling berkesan itu kita ikut terlibat dalam gerakan nasional pemulihan Aceh setelah pasca tsunami. Itu yang paling Oh berkesan ya, sekali. yang bencana itu tuh tsunami itu ya? Ya, ya. Berarti mungkin 2005 ya? 2005 ya, betul 2005. Siap, siap. Ya, gimana yang di tsunami itu apa yang membuat berkesannya, Mas? Itu kita pagi ini tsunami terjadi, saya sore sudah gerak ke Medan dan ke Lok Sumawe untuk membawa peralatan marinir kita yang di Lok Sumawe. Jadi kita bawa PDL, baju PDL yang loreng itu, kemudian senjata-senjata dan juga bahan makanan karena kompi marinir yang di Lok Sumawe juga tersapu oleh tsunami gitu. Jadi Oh hari itu iya. kemudian hari ketiga itu kita udah bikin base di Medan, Satgas TNI. Kemudian saya ingat waktu itu Pak Yusuf Kala memerintahkan salah satu pesawat yang Satgas TNI untuk membawa wartawan meliput dahsyatnya tsunami, efek dari tsunami itu untuk melihat dari seluruh pantai barat. Nah, kebetulan yang pada saat itu yang siap dan mampu ya cuma pesawat dari Angkatan Laut itu Nomad, jadi kita bawa wartawan termasuk ada CNN yang beredar di pertama kali di dunia itu CNN-nya itu on board di pesawat saya Mas gitu. Oh siap. Itu dari kita Ya, bawa dari Tapak Tuan sampai Banda Aceh kita liput tsunami-nya. iya. Kebetulan saya juga berangkat ke Aceh juga tuh Mas pada waktu itu. Cuman udah sekitar 1 bulan setelah kejadian, 1 bulan setelah kejadian aja masih sangat luar biasa pada waktu itu. Saya bergabung jadi relawan kemanusiaan waktu itu ke sana. Iya, kita kan ada stiker yang itu bangsa relawan kalau salah ingat ya kan? Ada stiker merah bendera merah putih dengan tulisan bangsa relawan. Iya. Ya sangat luar biasa itu. Itu 5 hari, hari kelima kita ngedrop makanan itu kan pintu-pintu kita buka, kita lempar Indomie dengan dibungkus selimut-selimut ke gunung-gunung yang banyak pengungsi itu. Hari kelima itu pesawat turun di 500 feet aja sudah bau mayatnya udah parah sekali Mas. Jadi di Banda Aceh, di Melabo itu udah baunya bau mayat, bau busuk banget itu, kasihan mereka. Iya betul. Siap. Jadi selama ini bertugas di Angkatan Laut jadi berapa lama totalnya Mas? 10 tahun Mas saya bertugas Oh di sana. 10 tahun, siap. Nah setelah itu baru ke komersil gitu Mas ya? Betul. Itu gimana tuh perpindahan dari ini ke komersilnya, dari militer ke komersilnya? Ya setelah hampir ikatan dinas selesai ditawarin komandan. Oh ikatan dinasnya selesai ya? Ya ikatan dinas selesai. Jadi 10 tahun selesai jadi tawarin apakah ingin lanjut berdinas atau ingin pensiun.
Karena waktu saya lagi suka-sukanya terbang, ya saya milih pensiun gitu. Karena kalau saat sudah mulai perwira menengah, mayor itu kan nanti biasanya 75% di kantor, 25% terbang. Jadi lebih kalau dengan telat seperti itu. Jadi waktu saya lagi suka-suka terbang ya, saya milih pensiun aja biar bisa terbang terus gitu. Ya, Seperti itu. jadi alasannya karena pengen terbang terus deh. Iya gitu. Ya. Betul Mas. Ada apa maskapai pertama yang dimasukin setelah dari militer? Itu pertama itu saya malah mau masuk kan karena banyak senior bergabung di Lion Group. Jadi awalnya kita mau ke Lion gitu kan. Daftar ke Lion, pas udah masukkan CV, rencana mau ke Adam Air. Jadi waktu itu Lion Group di dekat jalan Gajah Mada kan, Gajah Mada Kota. Nah dari Gajah Mada itu kita mau ke kantor Adam di bandara sekitar Soekarno Hatta katanya. Naik dari ini pakai Damri dari Gambir. Ya udah kita naik naik taksi dulu. Saya berdua sama teman itu naik taksi mau menuju Gambir. Begitu lagi dekat lampu merah lihat ini apa kantor Batavia loh. Ini ada Batavia katanya. Coba cek ini CV kita ada nggak mau Batavia. Ternyata nggak ada malah kita nggak masukin Batavia. Akhirnya kita turun situ, kita ke toiletnya ganti nulis untuk Batavia gitu kan. Kita masukin situ. Kita masukin terus kita ke resepsionis, Pak ada direktur operasinya kita mau naruh CV. Oh silakan lah. Direktur operasinya ada kok Mas. Kalau mau ketemu nggak usah taruh aja nanti kalau misalnya bisa kan dipanggil kata gitu kan. Bener nggak mau ketemu nggak apa-apa Mas naruh aja. Ya udah kita taruh kita keluar nunggu nyari taksi lagi. Nggak lama dikejar sama resepsionisnya. Pak itu direktur operasi ada mau ketemu katanya. Oh ya udah langsung ke atas kita. Langsung ke atas langsung ngobrol-ngobrol. Yuk ngobrol-ngobrol terus wawancara sebentar langsung besoknya bilang besok kita ini deh interview lagi yang sama chief pilotnya training ya udah besok langsung interview langsung diterima alhamdulillah seperti itu jadi CV yang tebal untuk mana-mana tuh jadi nggak jadi kita kirim gitu. Oh, jadi cuma satu aja ke Itu cuma satu Batavia. aja betul Ya, ya. Apa yang membedakan terbang di komersil dan di militer? kalau di militer kan kita betul-betul misi ya Mas ya kita misi kayak saya kalau di tugas di militer tuh kita sebulan operasi di luar pangkalan misalnya di Ambon 1 bulan nanti kita operasi mengikuti kapal perang mengawasi perairan kita atau kemanusiaan tapi kok di sipil ini kan hanya take off landing bawa penumpang jadi hanya kita penting safety untuk keselamatan penumpang itu yang penting jadi bedanya ya kalau di sini di militer misinya lebih beragam. Kalau di airline ini dengan teknologi yang lebih canggih pada saat itu otomatis lebih nyaman dengan pesawat yang baru, kemudian dengan penumpang yang kita harus bawa sebagai amanah buat kita sampai dengan tujuan dengan selamat. Itu apa namanya ketika terbang di komersil itu berarti tahun berapa itu Mas? Itu mulai tahun 2007 Mas, ya, terbang komersil. 2007, berarti 2007. sudah 13 tahun ya? Iya, 2007. Sampai dengan tahun ini. Betul. Semuanya lancar, apa ada yang berkesan selama di airline juga? Kalau tadi yang di militer kan di misi ke Aceh tuh, kalau di Ya. airline apa yang berkesan itu? Yang berkesan pertama kali waktu saya pertama kali terbang 737-200 ya, begitu saya line training, kan udah bawa penumpang. Pas terbang itu saya pas izin ke toilet ke belakang itu sama kaptennya, saya buka pintu kan namanya Batavia kan all ekonomi. Begitu saya buka, waduh penumpangnya banyak sekali. Ini saya sangat wow gitu. Biasa cuma berdua atau berempat gitu ya? Iya kan? Biasanya kalau kita misi di angkatan laut kan cuma berlima kan, pilot depan 2, teknik belakang sama misalnya juru mesinnya. Ini kita buka pintu, wow, ada ratusan orang gitu. Berkesan. Ada ratusan orang jadi tanggung jawab saya. Iya, iya, iya. Kalau apa namanya selama menerbangkan di komersial ada kendala nggak Mas? Alhamdulillah tidak ada masalah. Saya yang pernah sekali waktu itu
mengalami emergency descent waktu itu di Batavia. Saya juga masih FO. Saya dari Pontianak ke Semarang itu udah kira-kira udah lewat setengah perjalanan, tiba-tiba ada emergency descent yang terjadi dekompresi. Kita terpaksa turun di bawah 13.000. Itu ternyata pas di bawah itu seal dari pintunya ada robek karetnya. Jadi makanya terjadi dekompresi. Itu ya yang emergency yang pernah saya rasakan di airline. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan penumpang semua selamat sampai di tujuan. Karena kita lanjutkan ke Semarang karena sudah dikit lagi sampai di Semarang waktu itu. Siap, alhamdulillah. Nah, ini sekarang nih kita justru mau menggali menggali pengalaman Kapten Meja, terutama berkaitan dengan menghadapi krisis nih. Gimana awal-awal menghadapi krisis COVID ini, Mas, wabah ini? Terutama di penerbangan. Iya, awal-awal kan mulai terjadi krisis ini kan kita mulai lockdown itu kan mulai PSBB sangat ketat itu kan pada akhir April ya, pada awal Ramadan hari pertama saya ingat sekali itu. Kita mulai penerbangan terakhir. Ya. Iya, tapi betul. Kan mulai Maret itu penerbangan sudah mulai sedikit karena sudah mulai efek-efek dari corona ya. Jadi bulan Maret itu penerbangan udah mulai sedikit, sudah penumpang sudah mulai menurun, jam terbang juga mulai sedikit. Kemudian April kita mengalami PSBB secara berskala nasional. Tanggal 24 masalah itu mulai penerbangan terakhir. Saya pas lagi di Padang dapat info bahwa besok penerbangan akan di stop untuk dalam waktu yang tidak ditentukan karena untuk menghambat laju dari corona ini. Saya pulang itu rute saya harusnya terbang 3 hari, jadi hanya langsung di cut dari Padang ke Cengkareng stop, Padang Halim di stop. Nah, besoknya udah mulai nggak terbang sama 2,5 bulan gitu. Jadi mulailah kita menghadap, karena itu bulan puasa, alhamdulillah. Jadi sebenarnya udah nggak terlalu mikir juga kan, sibuk beribadah gitu ya bulan puasa. Jadi kita cuma menikmati aja. Jadi betul-betul bulan puasa itu saya di rumah sama istri sama anak. Jarang-jarang tuh Mas ya? Iya, jarang-jarang. Itu full bulan puasa itu saya betul-betul di rumah. Dan karena stop terbang, saya udah berpikir sama istri juga bahwa ini kita harus hemat-hemat. Jadi ya udah kita hemat, nggak usah banyak-banyak beli makan. Jadi betul-betul tiap hari kita masak tuh Mas. Saya sama istri di dapur masak, anak-anak ikut bantu. Jadi itu benar-benar Ramadan yang paling berkesan buat saya sama di airline ini karena full sebulan di rumah kita masak, jadi betul-betul keluarga guyup banget. Jadi sekaligus kita mulai latihan ancang-ancang apabila nanti corona diperpanjang karena saya lihat berita-berita kan di luar negeri udah seperti itu kan. Jadi ya udah kita hidup sehemat mungkin gitu. Jadi makan semua kita beli masak sendiri gitu. Kita beli di pasar masak sendiri, anak-anak juga kita kurangin. Nggak usah stop ya GoFood-nya kita masak semua. Jadi sampai mau iya benar. Mantap. Anak-anak ya mau makan yang begini-begini ya kita bisa buat. Sampai anak saya yang cewek-cewek itu juga buka YouTube itu sampai mau bikin kue ini mereka berusaha buat sendiri seperti itu. Jadi ya itu kita alhamdulillah anak-anak juga mengerti keadaan orang tuanya. Jadi enak gitu Mas. Jadi nggak bilang Bun mau beli ini enggak, tapi bilang Bun pengen makan ini. Dan buka YouTube-nya kita buat seperti ini bisa ya Bun, ayo buat. Dan mereka enjoy gitu, sebulan itu enjoy sekali. Jadi kita masak buat buka, ada dia punya kue-kuenya sendiri, kita buat sendiri, camilannya sampai camilan malam pun mereka buat sendiri anak-anak itu. Wih, mantap banget ya. Iya. Ini gimana? Karena ada bakat atau gimana itu kok bersemangat untuk bisa memasak itu? Sebenarnya bukan bakat, keadaan yang memaksa gitu ya. Keadaan yang memaksa kita seperti jadi kita tekankan bahwa dengan corona ini nanti gaji ayah kan sepertinya akan begini, nanti kita nggak tahu kapan yang akan berakhir, jadi kita dari sekarang uang yang ada harus dihemat-hemat seperti itu, karena mereka kan sudah mulai sekolah di rumah dari bulan Maret Mas, sementara bapaknya kan ayahnya itu baru stop terbang April, jadi mereka udah sebulan betul-betul udah di lockdown di rumah gitu. Sebelum bapaknya anaknya sudah lockdown duluan. Iya, jadi sekolah-sekolah udah tutup dari bulan Maret itu memang. Itu Mas Mega anak berapa Mas Mega? Saya anak 4 Mas. Anak 4. Paling besar sama yang paling kecil? Paling besar lulus SMA,
Oh, SMA laki-laki, ya. kemudian yang nomor 2 itu kelas 3 SMP, nomor 3 ya kelas 1 SMP cewek dua-duanya. Kemudian paling bungsu cowok juga, cowok lagi kelas 4 SD. Oh, udah cukup lumayan ya, jadi udah Nah, cukup besar, jadi bisa. ya bisa Itu diajak ngobrol lah. anak-anak gimana responnya Pak ke apa ketika wabah COVID ini terus mulai berimbas? Tadi Mas Mega menyampaikan ada kemungkinan berpengaruh kepada pendapatan dan segala macam. Nggak, mereka biasa aja sih sebenarnya. Apalagi waktu itu kan mungkin suatu yang hal yang baru bagi mereka bisa sekolah di rumah gitu kan. Awalnya mereka wah enak ya bisa sekolah di rumah, jadi bisa sambil di kamar gitu kan, bisa. Iya. Tapi Dia sambil udah nggak sekian mandi. bulan, ya mandi, terus bangun-bangun cuci muka, pakai pakai jilbab, duduk depan depan laptop kan belajar gitu. Iya, Awalnya iya. mereka ini semangat, hal yang baru, tapi setelah 2 bulan itu mereka udah bosen ya pengen ketemu teman-teman, itu kita rubah itu yang membuat mereka sedikit agak jenuh mungkin ya. Tapi Hmm. pas untuk situasi ayahnya seperti ini mereka sangat mengerti sehingga betul-betul bisa mendukung lah. Alhamdulillah bisa dikasih tahu bahwa bagaimana hidup hemat, apa yang bisa kita harusnya kita pengen beli, kita bisa rubah, kita buat sendiri, itu bisa kita tanamkan pelan-pelan dan mereka mengerti. Untungnya selama bulan puasa itu jadi seperti pendidikan buat mereka untuk merubah mindset dari membeli jadi membuat. Oh, Karena keren tuh. memang kan rata-rata ke bulan puasa memang orang-orang rata-rata membuat masak di dapur kan. Nah, jadi alhamdulillah dari mulai hari puasa pertama kali di lockdown itu hari pertama puasa sampai sebulan jadi seperti pelatihan buat mereka jadi sebulan bagaimana cara membuat menghemat. Nah, pas lewat bulan puasa selesai mereka udah terbiasa dengan kehidupan seperti itu gitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Jadi kalau dari sejak mulai tadi nggak terbang, berapa lama itu Mas sampai Mas memutuskan untuk mau memulai wirausaha itu? Jadi selama bulan puasa itu kita udah mulai masak-masak sendiri, ternyata bisa gitu ya. Istri juga bisa, dan kebetulan adik saya dan suaminya juga melakukan hal yang sama kan, karena mulai lockdown juga kan mereka. Jadi, nah setelah bulan puasa itulah kita mulai, yuk kita jualan yuk, dari nambah penghasilan gitu kan. Ya akhirnya kita ngobrol-ngobrol, adik pertamanya adik udah mulai jualan ya, ngasih ngasih jual apa, ngasih contoh, ini bang saya buat misalnya salmon mentai, beef mentai, segala macam buat apa? Buat jualan katanya kan. Ngasih contoh, terus saya mikir gitu kan, oh ya saya juga harus kayaknya harus nambah penghasilan juga gitu. Akhirnya saya putuskan, yuk kita jualan juga ya. Saya juga buat mie yamin waktu itu, kemudian coba buat rajungan, rajungan dengan berbagai macam kuah ya, ada rajungan saus padang lah, saus tiram, kita buat gitu, sama ayam nestum gitu bang, udah cocok. Akhirnya kita gabung tuh, jadi nama Captain Kitchen, kita share ke grup-grup WhatsApp sekolah anak-anak awalnya, sama grup-grup kita sendiri gitu. Itu awal mulanya. Jadi gimana cara untuk bertahan gitu, cari pendapatan dengan masakan sendiri seperti itu. Iya. Ide dari mie-nya itu dari mana Mas? Apa sebelumnya pernah belajar atau Kalau betul-betul dari tadi belajar dari YouTube tadi? Nah, kalau adik ipar itu karena sudah pengen, dia memang pengen mie ayam, pengen berjualan mie ayam dari dulu. Jadi dia sudah mulai explore gimana cara dapat mie ayam yang enak. Oke. Nah, dia jadi awal dia ngasih model model contoh mie ayamnya seperti ini, seperti ini. Kemudian dia dapat mulai komposisi yang pas. Kemudian kalau saya pengennya mie yamin karena anak-anak kan suka mie yamin karena kebetulan mertua di Bandung, kok ke Bandung itu suka makan mie yamin di Sam Strawberry. Jadi anak-anak kebetulan suka banget sama mie yamin. Jadi mereka pengennya suka mie yamin. Jadi bapaknya mikir kan gimana cara buat mie yamin biar mereka nggak perlu beli lagi gitu kan. Oh gitu, Nah, siap. jadi kombin sama adik ipar yang mie ayam, ya udah kita gabung aja. Adik ipar pengen buat mie ayam, saya buat mie yamin. Kita jadi satu aja jadi mie gitu. Nah, seperti itu. Kebetulan memang dari kecil memang suka pecinta mie. Saya sama adik ipar juga gitu. Kalau adik ipar dulu sejak dulu dia suka ngecek-ngecek mie ayam orang kan, misalnya makan. Bagaimana dia bilang kalau kita mau tahu mie ayam yang enak tuh makan tanpa kasih saus sama sambal dulu dia bilang. Ini kira-kira enak nggak nih komposisinya? Dia seperti itu. Kalau saya memang dari kecil memang hobi mie ayam.
Sampai saya ingat tuh dulu kalau zaman kita SMP tahun-tahun 86 ya Mas ya. Itu kan kalau bakso kan cukup Rp250 dulu tuh. Kalau ya kan kalau mie ayam Rp350 saya ingat tuh. Rp350. Nah, pas zamannya masih di daerah Tebet dulu ada tukang mie ayam Pak Bejo itu. Dia jual mie ayam tuh satu mangkok Rp350. Jadi mie ayam dengan ayamnya dengan bakso dua Rp350. Itu sampai saya nego, Mak, karena saya suka mie kan. Mas Bejo, saya punya 500 nih, boleh nggak? Saya beli mie ayam 500, saya tambah Rp150, tapi mie-nya dua, kan biasanya dua gembol, satu gembol ya. Saya 500 saya bayar, mie-nya dua Mas. Ayamnya standar aja, sedikit gitu nggak apa-apa. Nah, bakso dua aja, tapi mie-nya dua. Mau dia, jadi kalau saya tuh udah punya harga khusus, saya 500 langsung mie-nya dua. Jadi penuh. Gitu. Ya. Itu secara apa namanya secara resmi mulai dijual ke umum berarti tadi ya melalui WhatsApp atau sudah ada Ya, tempat khusus pada waktu itu juga? Atau masih di nah, rumah? saya masih WhatsApp grup saya. Dari WhatsApp dan Instagram. Jadi awalnya pelanggan itu kan teman orang-orang tua dari teman-teman sekolah anak-anak kita kan. Saya punya anak 4, adik saya punya anak 2. Jadi otomatis sudah 6 grup WhatsApp sekolah kan. Itu kita tawarkan dari berbagai menu kita itu dengan mie ayam, mie amin gini. Nah, masukan dari para teman-teman orang tua itu mereka rata-rata ingin mie yang sehat buat anak-anak mereka. Jadi mereka minta yang sehat, tidak ada bahan pengawet, pengawet kimia maupun pengawet buatan alami yang bukan alami, maksudnya pengawet buatan yang biasa dibuat orang di kaki lima, terus tidak bikin sebah kan banyak orang-orang yang mah itu kan makanan pengawet kan suka sebah itu, kemudian tidak pakai MSG seperti itu. Nah itu jadi masukan buat kita untuk ngolah mie-nya ini supaya bebas dari bahan pengawet sama MSG Mas. Itu yang bikin kita mutar otak mikirnya bagaimana akhirnya dapat formulanya seperti ini dan kita pasarkan ke orang-orang tua itu rata-rata mereka udah rasa cocok akhirnya mereka reorder lagi seperti itu. Iya. Ada tanggapan nggak Mas ketika orang tua dari anak-anak tadi memesan? Apakah gimana tanggapannya? Ini ada penerbang kok jualan mie ayam misalnya atau bagaimana? Oh nggak ada Mas karena kebetulan kan di daerah rumah kita juga banyak penerbang pas zamannya COVID ini semuanya banyak buka usaha juga ini ada yang jual daging ayam, ada yang jual ikan, jual teh dalam kemasan seperti itu kita. Jadi alhamdulillah semuanya positif semua lah Ya tanggapannya. alhamdulillah. Iya kadang-kadang kan kita keluar dari belenggu persepsi itu juga sesuatu yang sangat luar biasa seperti saya sampaikan dalam tulisan saya. Jadi Nah, gitu, betul. Jadi ya, kebetulan alhamdulillah kebetulan rekan-rekan teman-teman saya yang di lingkungan saya dan lingkungan dekatnya memberi respon yang positif. Jadi alhamdulillah saya nggak dengar yang negatifnya sehingga mungkin itu yang memudahkan saya untuk terus berjuang seperti ini. Mungkin ada yang negatif tapi saya nggak dengar karena bukan di lingkungan dekat. Alhamdulillah seperti itu, Mas. ya kalau saya baca juga di postingan kita di Facebook ya rata-rata kan komentarnya positif ya Mas ya. Ya, Walaupun alhamdulillah ada seperti satu itu. dua yang negatif lah. Kita nggak bisa menyenangkan Ya, semua orang kan ya. betul. Ya, Nggak ya semua orang alhamdulillah bisa satu jalan sama kita, betul, Mas. betul. Ya yang penting kan hidup di lingkungan yang positif itu memang sangat sangat penting. Mas Mega mulai membuka outlet kapan itu Mas? Saya lihat udah mulai ada outletnya ya kemarin. Itu mulai kita buka tanggal 24 Juli kita mulai offline-nya. Jadi kebetulan ada teman lama itu karena saya udah jualan, selain jualan mie ayam saya jualan kaos juga. Nah, kemudian teman ada mau beli kaos ke rumah, pas dia lagi milih ngobrol-ngobrol masih nanya, Mas Moga masih jualan mie ayam online? Masih, saya bilang gitu kan, pakai sistem PO. Berminat nggak Mas jualan offline ya? Mau Mas, saya bilang, cuma lagi mikir karena untuk tempat kan segala macam butuh biaya, saya bilang. Nah kebetulan teman saya ini punya warung nih ya, punya warung di BSD. Nawarin, yuk Mas bergabung di warung majelis yuk, kalau Anda mau kita ngobrol-ngobrol. Kapan Mas ngobrolnya? Ya sekarang yuk kita ke warung ya. Kebetulan warung itu yang punya 2 orang,
termasuk dia. Jadi kebetulan teman bisnisnya ada di situ gitu kan. Ya udah kita langsung udah masuk mobil saya ya langsung berangkat sekarang ya, udah bisa ngobrol ya. Kita ngobrol sore itu ngobrol ya, Mas Boga punya apa gitu kan. Nggak punya apa-apa Mas, orang saya masak dari rumah kok. Ya udah nanti kita bantu katanya. Ya udah jadi dari gerobak, dari segala macam itu yang bantu teman saya itu mereka berdua yang bantu saya untuk men-set up kan, tinggal hitung-hitungannya gimana, alhamdulillah cocok, sangat meringankan saya sebagai yang usaha baru seperti ini. Akhirnya terwujudlah tanggal 24 Juli itu saya mulai jualan online di warung majelis itu. Offline ya? Ya offline. Siap. Gimana ketika mulai melayani tamu nih Mas? Ya itu kan kita jual tanggal 24 itu nggak salah hari Jumat mulainya. Hari Jumat kita memang bikin pengumuman mulainya setelah sholat Jumat. Jadi pagi kita set up dulu, hari pertama itu kita set up dulu semuanya sampai enak. Habis Jumatan baru kita mulai jualan. Itu lumayan kaget juga, wah ternyata antusiasnya mungkin karena teman-teman tahu kita bakal jualan offline itu di warung. Mereka banyak yang biasanya langganan di online open PO itu pada banyak yang datang. Itu sampai berapa puluh, saya hitung dari mulai jam 1:30 lah, jam 2 itu saya mulai buka itu siang itu sampai malam kita tutup jam 8 itu saking banyaknya saya hitung. Ini kita alhamdulillah saking banyaknya kita tiap beberapa menit kita bikin 1 mie ayam. Seperti itu. Itu memang nggak terasa capeknya Mas, karena masih semangat sekali ya, kita sangat semangat karena ini pertama kali kita buka offline. Jadi yang beli datang silih berganti itu terus buat nggak terasa itu sampai berapa puluh porsi yang jadi dalam waktu jam 2 sampai jam 8 malam itu. Dan alhamdulillah karena kebetulan hari pertama didukung oleh teman-teman yang sangat antusias, jadi kita semakin percaya diri dan makin yakin bahwa ada harapan lah kalau kita buka di warung seperti ini gitu. Siap. Itu apa namanya respon dari pembeli ya sebelumnya yang bukan dari open PO sebelumnya, ketika tahu Mas Mega sebagai penerbang jualan mie ayam gimana Mas? Atau tadi? Ya mereka mungkin banyak yang orang yang dari luar mungkin ya, yang bukan dari teman itu antusias pengen tahu seperti apa sih mie ayam dari seorang pilot, mungkin seperti itu ya. Apakah hanya asal-asal jual atau hanya sekedar cari sensasi, mungkin menganggap seperti itu ya. Tapi alhamdulillah kan kita catat tuh, kita tandain ya, oh ini bukan teman kita nih, orang lain nih, orang yang hanya lewat atau hanya orang yang pengen tahu rasa mie ayam kita gitu kan. Dan alhamdulillah kita catat, oh ini ternyata banyak yang balik lagi. Bahkan ada seorang anak kecil dari Tangerang jauh-jauh datang ke situ ngajak ibunya karena dia dengar soal mie ayam ini dari gurunya pada saat Zoom gitu loh. Nah, jadi dia sempat datang dan ternyata orang tuanya senang juga dengan mie ayam kita, bahkan sampai datang beberapa kali juga datang seperti itu. Siap. Kalau namanya tadi apa Mas namanya? Nama kiosnya? Captain Kitchen. Captain Kitchen itu gimana? Dari mana idenya? Captain Kitchen itu ide dari istri. Kebetulan awalnya kita mau bikin kapten kan, Captain tulisan Captain itu pakai C, tapi kita lihat di browsing ternyata sudah ada namanya pakai Captain Kitchen. Kemudian Kapten juga sudah ada yang pakai, dapur Kapten juga ada. Akhirnya kita presetin aja lah Captain-nya pakai bahasa Indonesia. Huruf K, E, Captain gitu. Sama E2 Captain Kitchen. Ya udah, ya nggak ada ini udah. Akhirnya kita pakai nama Captain Kitchen itu. Nah, kalau warung majelisnya memang sudah eksis sudah beberapa lama karena itu memang sudah ada di BSD sejak sebelum kita ada. Gitu. Kalau orang yang tertarik ke Captain Kitchen itu karena pertama tadi mungkin ada Instagram gitu ya, terus tadi dekat masjid ya. Iya. Dan mungkin tadi ada pertemanan. Ada yang di luar itu yang suka datang ke sana Mas? Atau mungkin setelah liputan TV kemarin? Iya, semakin ramai kan karena ada liputan TV juga, kemudian obrolan ini
ada beberapa orang yang komunitas pencinta mie yang datang juga, jadi mereka coba. Saya kelihatan dari mereka makan, mereka minta misalnya datang berempat, masing-masing minta ya mie pakai ini, 2 mie ayam gitu. Jadi mereka beda-beda dan saling ngobrol bahas soal mie kita. Saya lihat dari jauh, oh mereka memang pecinta mie. Nanti nambah lagi kadang-kadang seperti itu. Jadi oh memang ini ya, bukan dari teman atau bukan dari grup-grup kita, tapi orang yang tahu dari media atau dari omongan dari teman-temannya seperti itu. Siap. Ada nggak Mas pelajaran-pelajaran dalam sekolah terbang atau pelajaran-pelajaran dari orang tua yang berkaitan dengan bisnis yang sekarang dijalanin? Atau filosofi-filosofinya? Filosofi bisnis yang mungkin saya coba pelajari kemarin dapat dari Ustadz Roni. Kebetulan saya kenal beliau karena beliau juga penggiat usaha. Jadi beliau Ustadz Roni itu kebetulan penggiat usaha yang sangat banyak bidangnya. Saya sering ngikutin dia punya Instagram soal bagaimana untuk usaha-usaha, itu yang bikin saya nambah acuan saya. Yang penting usaha itu kita hanya mencari ridho Allah, niatkan mencari ridho Allah dan rahmat Allah, di situ nanti insya Allah rezekinya akan mengikuti. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, insya Allah nanti akan rezeki akan terbuka sendiri seperti itu Mas. Jadi ya patokannya saya sama istri seperti itu sama ini. Kalau dari filosofi-filosofi pelajaran terbang ada nggak Mas yang jadi pelajaran dalam bisnis? Pelajaran terbang untuk bisnis saya rasa ya mungkin saya hanya ya kita kan udah tahu terbang harus ada standar operasi prosedurnya seperti apa ya. Jadi saya usahakan setiap membuat apa ya kita bilang performan di gerobak itu ya ada SOP-nya sendiri. Jadi habis ini harus begini itu kita susun sendiri berempat, saya sama istri, adik sama suaminya kita atur jadi supaya prosedurnya ada dan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Itu yang filosofi penerbangan yang saya gunakan, bahwa sesuatu itu harus kita susun SOP-nya dengan baik dan benar. Dan setiap saya mulai masak itu saya seperti nganggap saya sedang di kokpit itu Mas. Saya harus kerjakan ini dengan sebaik mungkin, bukan cuma untuk pelanggan saya tapi juga untuk saya juga. Jadi saya seperti nganggap ini saya lagi perform nih di kokpit. Nah, sekarang saya performnya di gerobak gitu kan. Mantap. Ya kan, pelanggan itu adalah penumpang saya ini. Jadi saya berusaha dengan tim saya ini ya menampilkan yang terbaik pada saat memasak, pada saat menyajikan, dengan kata orang kita harus masak dengan sepenuh hati biar auranya bagus ya. Mungkin itulah salah satunya Mas, seperti itu. Jadi sampai saya ngitung juga, kita ngitung itu berapa detik kita harus ngerebus biar betul-betul matangnya sempurna. Jadi tidak mentah, tidak juga kematangan. Sampai kita hitung per detik gitu. Itu filosofi yang saya dapat dari dunia penerbangan seperti itu. Jadi alhamdulillah pada saat saya ada yang pesan, saya langsung merasa, oh saya harus performance dengan sebaik mungkin seperti itu Mas, alhamdulillah. Mantap. Jadi yang pertama SOP, karena biasanya kita memang by the book ya, by the rule. Iya betul. Terus performance yang tadinya biasanya di cockpit, sekarang jadi di area kitchen. Iya betul Mas. Saya ada satu yang menarik tuh, karena saya juga sempat dulu kan belajar terbang, jadi yang sampai saat ini yang saya pegang salah satunya tentang airmanship gitu ya. Bagaimana airmanship itu menjadi sebuah etika bisnis bagi kita semua. Tadi kalau udah ada SOP gitu, ada rencana untuk mengembangkan cabang gitu Mas, atau gimana? Ya kalau rencana memang cita-cita harus seperti itu Mas, karena kita sering bercandaan kita berempat itu, ayo semangat biar seperti mie ayam Bu Tumini di Jogja, satu hari 700 porsi. Itu bercandaan kita ya, tapi juga doa buat kami berempat, doa kami ingin seperti itu gitu Mas. Siap. Saya kan kemarin juga posting tuh soalnya di salah satu grup ya, teman SMA saya. Ada Mas Ari juga di situ, teman Mas Mega kayaknya. Siapa? Mas siapa? Ari Naskawan. Oh, Ari Naskawan, dia betul. Itu satu SMA kan sama saya.
Terus saya Oh, posting iya. tentang itu, terus ada teman yang mengomentari, teman saya ini pengusaha juga. Jangan salah katanya, kalau itu bisa dibuat sistem yang baik, ya mungkin bisa sekelas KFC, bisa sekelas McD gitu kan, itu belum ada tuh mie ayam yang Betul. termanage dengan baik dalam skala global gitu apalagi. Ada impian ke sana nggak Mas selain tadi yang 700 porsi? Ada Mas, ada. Kita ada rencana seperti itu karena memang kebetulan untuk saya sama istri memang rencana pengen punya usaha dari sejak dulu Mas. Makanya eh, alhamdulillah saya rasa mie ayam ini mungkin salah satu jawaban doa-doa kami berdua sebelumnya. Oh, siap. Kebetulan adik ipar juga dengan suami juga emang juga pengen punya usaha dari dulu juga. Jadi kita cuma merintis di jalan yang berbeda waktu itu kan. Ya. Uh, Makanya anak-anak juga mungkin nggak kaget karena tahun 2015 itu saya sudah mulai merintis usaha gamis. Hmm. Usaha gamis itu saya kalau nggak terbang saya sama istri tuh jualan gamis di mobil di jalan pasar Flambang BSD kita juga pernah sering jualan, kita buka di bazar-bazar seperti itu. Serius Jadi itu Mas? betul Mas, kalau nggak terbang saya ikut bantu istri buka gamis di mobil, saya jualan mobil gamis Masya coba. Allah, mantap sekali. Nah, jadi memang karena kita kan nggak tahu usaha apa yang pas ya, kita nyoba. Saya cuma ingat kata Bob Sadino aja kan, usaha yang baik itu adalah usaha yang dijalankan. Jadi Ya dikerjakan, yang bukan kerjakan ya, dipikirkan. kerjakan. Ini istri memang punya keberanian itu dari awalnya dia reseller, akhirnya dia kok cuma reseller, untungnya dikit Mas, kita harus buat sendiri. Akhirnya saya ikut dia nemenin tahun 2015 itu sudah awal kita udah belanja di domestik, nyari kain, kemudian kita cari tukang jahit, kita jual. Sampai kita pasarkan awalnya dari Instagram, Facebook, bahkan kita nongkrong di pinggir jalan buka dari mobil itu, pakai mobil itu kita jalankan. Nah, alhamdulillah mungkin ini juga pemikiran kita, makanya kita pas melihat mie ayam ini kita belajar sama tim kita berempat inilah, kita mulai dikit-dikit terus belajar bahwa nanti bagaimana, karena tiap hari permasalahan ada, kita berusaha menyelesaikan bersama-sama, ya mudah-mudahan bisa seperti yang harapan seperti teman Mas bilang tadi, kita dengan manajemen yang baik kita bisa lebih besar, insya Allah itu yang kita harapkan Mas. Seperti itu. Iya. Barusan sebelum kita diskusi ini juga ada teman saya nge-WA, pengen segera wirausaha gitu. Ya, saya bilang segera mulai aja dari hal yang terkecil, apa yang bisa kita lakukan. Jangan terhambat dengan seseolah modal misalnya kan. Sebenarnya Ya, yang penting kan ide bisnisnya dulu gitu. Dan betul. sepertinya kalau dari diskusi tadi Mas Mega sebenarnya sudah membangun semangat entrepreneurship-nya sudah cukup lama juga ya, minimal tadi dari 2015 sudah melakukan Ya, itu. Karena kan yang penting jiwa entrepreneurship-nya ini yang harus muncul kan sebenarnya sebelum bisnisnya itu sendiri apa gitu. betul Mas. Jadi mungkin kalau kita lihat orang-orang wajar lah pilot punya tabungan banyak ini ya. Sebenarnya tiap orang punya masalah masing-masing kan dengan keuangan ya. Nah kebetulan terus terang saya bilang saya memulai usaha ini dengan tim saya berempat ini itu dari modal yang sangat minim Mas, karena apa? Kita hanya dengan modal uang belanja harian kita belanjakan untuk masak, kita jual di open PO di Instagram itu dengan grup WhatsApp. Kemudian hasil dengan modal dari masak di rumah, uang hasil jualan kita kumpulkan, nggak kita ambil lagi. Jadi kita jual, adik saya jualan dalam satu wadah ini kita jual, kemudian hasilnya kita kumpulkan, besok masak lagi open PO. Waktu sekitar 2 bulan itu terkumpullah keuntungannya. Jadi modal yang kita kembalikan ke kita, tapi untungnya kita simpan. Nah, dari untung itulah kita bisa buat warung ini itu loh Mas. Kalau kecil-kecilan itu seperti itu. Mantap, mantap. Itu udah menerapkan money management skill yang luar biasa ya. Jadi dipisahkan modalnya, keuntungannya digulirkan terus. Ya, walaupun misalnya kita kalau punya uang banyak pun sebenarnya mentalitas itu harus tetap ada kan. Betul Mas. Mungkin kalau kita lihat ada komen-komen kan, wah wajar lah pilot uangnya banyak atau wajar lah terus bisa punya, itu mah bukan warung, itu mah restoran. Nah, terus terang itu memang bukan restoran kita hanya numpang di situ, dan memang betul-betul untuk yang pelaku usaha yang lain mungkin yang untuk yang menonton ini bisa bisa jadi masukan bahwa kita juga mulainya dari yang uang kecil, untungnya sedikit, hanya mungkin sekitar 2.000 per masakan kita ambil untung, kita simpan sama 2 bulan itu.
akhirnya kita bisa buat modal untuk warung mie ayam ini, Mas, seperti itu. Yang Siap. penting niat lah, yang penting niat, Insya Allah. Ya, alhamdulillah luar biasa di semangatnya. Ada harapan-harapan atau ada pesan-pesan mungkin yang kita mungkin udah mau sampai di penghujung acara, udah mau 1 jam. Mas Mega mungkin ada harapan yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin nanti menonton acara kita nih? Ya, untuk teman-teman yang sudah jadi pelanggan mie ayam Mie Kitchen ini ya semoga istiqomah, itu harapan saya, sehingga istiqomah dalam selera sehingga bisa terus datang dan menikmati mie ayam kami, mie ayamin kami juga. Kemudian untuk teman-teman yang dalam kondisi kesulitan ekonomi, nah, tetaplah kita berusaha dan berusaha dalam berjuang, terutama untuk memulai bisnis. Yang penting kita memulainya itu ya dengan niat baik dan dengan tekad bahwa insya Allah nanti akan ada jalan. Yang penting itu apa yang kita niatkan jangan hanya dipikirkan tapi segera direalisasikan, sehingga dari mulai kita memulai itu akhirnya ada keberanian untuk terus dan berlanjut lagi seperti itu. Karena kalau kita tidak mulai ya hanya dipikirkan, nggak akan jalan-jalan seperti itu, Mas, bisnisnya. Khusus nih Mas, ada pesan nggak untuk teman-teman penerbang atau para pilot muda nih yang juga katanya cukup banyak sekarang yang belum bekerja? Ada pesan khusus nggak buat teman-teman kita yang para penerbang yang juga mungkin masih mengalami lockdown ya? Ya, untuk rekan-rekan semua yang penerbang yang mungkin dalam kondisi sulit ini ya, mari kita sama-sama berdoa. Insya Allah semuanya ini ada hikmahnya. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari semua kesusahan ini dengan berusaha mencari jalan keluar yang terbaik buat keluarga kita, karena kita nggak hanya sendiri yang betulnya udah keluarga, kita punya tanggung jawab pada anak dan istri. Kemudian untuk yang adik-adik mungkin baru lulus sudah menghadapi masa seperti ini, bahwa mungkin kita harus bersabar. Nah, sambil bersabar kita berusaha yang lain. Kadang-kadang juga mungkin ini bukan jalan kita untuk jadi penerbang, sehingga kita harus berusaha di tempat yang lain untuk cari rezeki. Percayalah bahwa rezeki itu bukan diselip gaji. Rezeki itu dari Allah. Kita hanya berusaha mencarinya. Itu kata istri saya yang mengingatkan saya bahwa kalau saya udah mulai pusing gaji berkurang, itu istri ngomong bahwa rezeki itu bukan dari selip gaji, Mas, tapi dari Allah. Kita hanya berusaha mencari di mana rezeki itu berada. Nah, seperti mungkin yang teman-teman adik-adik sekarang yang tahun ini baru lulus flying school, bahwa angkatan kita berdua, Mas, ya sudah pernah mengalami hal yang sama pada tahun 98 kan. Yes. Dan banyak dari kita, teman-teman kita itu yang begitu lulus dari Curug itu kan, saya tahu ada yang jadi jual mie ayam lah, Mas bilang kan. Saya juga cerita, mereka juga banyak cerita, ada yang jual mie ayam, ada yang jadi dealer, kerja di dealer mobil lah, jadi asuransi, dan rezeki ternyata ada di mana saja. Penting kita berusaha mencarinya seperti itu. Tetap semangat lah. Semoga kalau emang rezeki kita di penerbangan, insya Allah akan baik, akan temu jalan. Kalau bukan, insya Allah di tempat lain. Seperti itu. Baik, Mas Mega, terima kasih sekali nih atas diskusi dan inspirasinya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat teman-teman yang lainnya, terutama juga yang di industri penerbangan yang sekarang sedang mengalami kondisi yang kurang baik. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya Pak atas waktu dan kesempatannya. Sampai ketemu lagi di acara-acara yang lainnya. Terima kasih Mas Fira dan semua tim. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman sekalian. Alhamdulillah itulah tadi diskusi kita bersama Kapten Mega, yang beliau sudah memberikan sharing dan inspirasinya bagaimana memanfaatkan waktu di waktu krisis dengan sangat luar biasa ya, dari rumah, belajar dari YouTube, bagaimana masak, bagaimana membuat mie yang baik, menyisihkan dari uang dapur, sedikit demi sedikit, 2 bulan ditahan, sampai akhirnya bisa membuat kios atau bahkan orang menyebutnya restoran, dan mudah-mudahan ke depannya dengan kondisi ekonomi yang jauh nanti lebih baik, bisnis Kapten Mega akan jauh lebih berkembang lagi. Ya, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.